Satu bulan bersama Xiaomi 14T itu menyenangkan, tapi sebagai seri upgrade ada beberapa hal yang rasanya bikin gua mikir, kok gini? Ya memang sih nggak ada HP yang sempurna, tapi pertanyaan paling penting, worth it nggak untuk dibeli? Gak bisa dipungkiri sih, kalau misalkan kalian pengen nyari HP terengebut di tahun 2024 dengan harga yang murah, pilihannya cuma ada dua, Poco X6 Pro atau Xiaomi 14T. Tapi kenapa gue lebih menyarankan kalian untuk membeli HP yang saat ini? Simple, jawabannya ada di cooling yang proper. Asli, gue pakai main game berat, lama-lama itu panasnya nggak selebay kayak Poco X6 Pro kemarin. Jadi ketika Xiaomi bisa bikin cooling yang bagus buat MediaTek, ini harus diapresiasi sih. Ingat, ini bukan Snapdragon. Mungkin juga kebantu karena back covernya menggunakan kaca asli, jadi gampang untuk mengantarkan panas ataupun dingin. Ya makanya versi leathernya nggak ada. Tapi gue pengen tanya ke kalian deh, kalian tim leather atau kaca? Coba vote di bawah. Lanjut ngomongin soal tangkapan signal seluler data, ini aman. Speed download, upload itu tinggi banget, bisa optimal. Dan kalau misalkan kalian sering banget di jalan mengandalkan GPS, ini presisi sih. Kalau misalkan ada belokan 50 meter, beneran dikasih tahu dan nggak pernah salah bacanya. Mantap. Untuk long term performa, GPS seluler ini terbaik. Asli, hal pertama yang bikin gue ilfil ketika ngeliat HP ini tuh ada di bagian desain. Udah bagus-bagus loh. Di Xiaomi 13T kemarin bentuk kameranya unik, pinggir kiri kanannya ada melengkung. Sekarang menjadi kayak tension holding. Bentuk kameranya ngotak, mirip kompor, gak ada ciri khas. Kalau ada daki susah banget bersinnya. Dan ditambah, frame rata kayak gini tuh kurang enak di tangan. Walaupun ada satu attention to detail yang bagus, di tombol powernya ada tekstur buat ngebedain dibanding tombol lain. Ya memang kalau ngomongin soal desain tuh selera banget. Tapi gue pengen nanya ke kalian deh, apakah desain Xiaomi 13T lebih bagus ketimbang HP yang saat ini? Coba lihat like-nya. Lanjut ngomongin soal build quality, ya ini solid, tapi sayang banget sih, frame-nya masih menggunakan polikarbonat, jadi kayak nggak semewah Samsung A55. Tapi ada satu hal yang gue senang masih dipertahanin, yaitu fitur IP68 Water and Dust Resistant, di mana HP ini bisa tahan di kedalaman air 2 meter selama 30 menit, dan ada satu hal yang diimprove, free jelly case-nya sekarang lebih premium, kayak Redmi Note 13 kemarin. Mantap! Untuk ketahanan baterai 5000 mAh di HP ini tuh solid. Ya, sedikit melebihi ekspektasi gua ketika dipakai Intense MLBB plus Instagram dengan koneksi Wi-Fi, itu bisa dapat SLT 6 jam dalam satu kali nge-charge. Ketika gua pakai di kondisi outdoor dengan koneksi seluler data tanpa gaming, bisa dapat SLT 5 jam. Dan kalau misalkan kalian pengen pakai full entertainment di koneksi Wi-Fi doang, dengan mudah bisa dapat SLT 7-8 jam dalam satu kali nge-charge. Dan ngomongin soal nge-charge-nya sendiri pun, 67 watt ya masih cukup bisa diandalkan sih. Ketika gua buru-buru, dari baterai 5%, 5 menit dicolok itu bisa dapat di angka 20%. Dan satu hal yang akhirnya diimprove, kalau misalkan kalian mainin HP ini sampai habis total, itu nge-charge-nya bisa langsung nyala tanpa harus nunggu 2 menit. Dan langsung nyala tanpa harus kalian tekan tombol power. Menarik banget. Oh iya, satu hal yang ngasih gua apresiasi sama Xiaomi, tersedianya brick charger 67 watt di dalam box. Gue berharap jangan dihilangin ya. Nanti netizen marah guys. Bang, iklan masih ada. Woi, Xiaomi mana ada iklan? Redmi kali. Oke, jadi gue sengaja buka semua aplikasi bawaan di Xiaomi, ternyata menemukan masih ada iklan di aplikasi Get Apps. Jadi kalau misalkan kalian pengguna HP Xiaomi, Redmi, ataupun Poco nggak pernah ketemu iklan, besar kemungkinan karena nggak pernah buka aplikasi bawaan. Yes, iklan hanya dapat ditemukan di aplikasi bawaan. Dan itu yang bikin subsidi supaya harga HP-HP mereka jadi nggak masuk akal dan kitanya diuntungin. Tapi gue ngomongin dalam segi function, kenyamanan user interface HyperOS tuh masih kurang banget buat gue pribadi yang baru pindah dari Vantage OS dan One UI. Sesimpel buka setting, nggak ada tombol dedicated di control center seperti yang gue bilang berkali-kali, mesti dipindahin manual. Aplikasi wallpaper sampai ada 2 biji bos. Dan terakhir, ngomongin soal rutinitas software update tuh masih gue pertanyakan karena sekarang udah bulan November, tapi security patch-nya masih di bulan September. Gue berharap sih Xiaomi bisa lebih fokus setiap bulannya dikasih update biar ngebenerin bug-bug yang ada, terutama HyperOS 2 biar lebih betah gitu. Ya. Nah, kalau ngomongin soal kamera, gue demen banget menggunakan mode Leica Authentic karena bener-bener berasa potret menggunakan Leica tapi dengan harga yang lebih irit. Ya, karakteristik warnanya itu autentik banget, tone warna gelap, dramatis, kontrasnya nggak berlebihan, ngasih kesan vintage. Overall, buat primary lens dan telefoto, gue nggak ada komplain kecuali untuk lensa ultrawide yang kurang banget. Ya, bukan cuma resolusi yang rendah doang, tapi tajamnya itu loh, nggak menyeluruh. Cuman tajam di tengah, pas ke samping-samping banyak noise, grain, dan berasa buriknya.
Gue berharap emang next lensa ultrawide bisa di-upgrade plus ada lensa autofocus juga, biar bisa jadi macro lens sekalian. Walaupun ya nggak banyak yang pakai, tapi nice to have berasa kayak HP flagship. Buat kualitas video 4K 30 fps-nya emang bisa pindah lensa ultrawide ke primary lens, walaupun ya memang agak patah-patah tapi bisa. Cuma satu hal yang gue pertanyakan, kenapa dengan adanya OIS, hasil video di kondisi daylight terang, itu masih ada berasa kedut-kedutan dibandingin sama Google Pixel 3a yang keluar tahun 2019, itu kalah. Bahkan kalau kita bandingin sama selevelnya kayak Samsung A55 dan Vivo V40, ini masih kalah bagusnya sih. Gue berharap semoga bisa diimprove biar lebih bagus sih. Terakhir, ada satu hal yang benar-benar bikin gue suka sama Xiaomi 14T ini, yaitu ada di bagian tingkat responsitivity layarnya. Ya, kalau kalian nyari HP 5-6 jutaan yang paling akurat sentuhannya, ya ini beneran satset banget. Ketika gue main MLBB dengan Hero Fast Pace, gak pernah ada berasa delay. Bahkan ketika lagi jalan, terus harus beli item, gak pernah salah pencet sebagus itu. Udah berasa HP-HP gaming. Ya, walaupun memang dalam segi screen protectornya ini masih gue kurang demen, secara gampang baret. Jadi saran gue kalau memang kalian pengen yang lebih durable, ganti tempered glass tapi yang lebih optimal aja. Kalau ngomongin soal kualitas layar lain, udah gue bahas di compare-compare yang lain juga. Oh iya, seperti ciri Xiaomi, tentu always on display-nya bisa kalian custom atau set selalu nyala. Jadi ini mantap banget, dan untuk performa fingerprintnya ini cepet banget. Sekali sentuh bisa langsung masuk. Dan by the way, ini adalah contoh hasil video 4K 30 fps di kamera depan dan mic langsung. Gimana? Bagus atau enggak? Coba komen di bawah guys. Kesimpulan gue jelas, Xiaomi 14T ini pilihan paling tepat dan worth it banget untuk dibeli. Ya, salah 3 HP terbaik di tahun 2024. Walaupun ya seperti yang gue bilang di awal, ada 3 hal yang bikin gue bertanya kok gini. Itu ada di bagian desain, jelas bukan upgrade. Kedua, hasil video yang masih kedut-kedut padahal di cahaya yang optimal. Ketiga, HyperOS yang kurang nyaman untuk digunakan setiap hari. Plus rutinitasnya masih gue pertanyakan. Semoga memang di HyperOS 2 bisa jadi jawaban, karena berdasarkan bocoran yang ada itu menarik, dan HP ini adalah HP pertama yang bakalan terima update tersebut. Gue berharap dengan adanya video ini bisa kalian terbantu, dan kalau misalkan kalian udah pakai HP ini, juga boleh share keluh kesahnya di bawah, supaya yang lagi bingung bisa dapet jawaban pasti apakah harus beli atau skip, karena itu yang paling penting. So, thank you for watching, and as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date.